Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya? Baik? Nah, biar lebih bersemangat, saya akan menyampaikan ucapan ini, sapaan ini, kalian akan menjawab. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. SMA Negeri 2 Trenggalek. Pasti bisa. Berani beraksi, wujudkan prestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini kelas lengkap? Nah, baik nak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan dasar hukum dari toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ada yang masih ingat gambaran materi kemarin seperti apa? Saya Pak, jadi toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antara umat beragama. Baik, jadi marilah kita bertadarus Quran surat Yunus ayat 44:1 sebagai dasar hukum dari toleransi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Apa itu masyarakat madani atau civil society? Adalah masyarakat yang berperadaban, di mana perbedaan dihormati, kebersamaan dijunjung tinggi. Itulah yang menjadi cita-cita kita bersama. Indonesia menjadi civil society, menjadi masyarakat madani yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi ayat Al-Quran hadis tentang perintah memelihara toleransi dan memelihara kehidupan manusia yang lebih difokuskan pada menerapkan nilai-nilai toleransi dan memelihara kehidupan manusia dan menyimpulkan hikmah toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Baik nak, sudahkah kalian menerapkan sikap toleransi dan penerapan sikap toleransi itu seperti apa? Sudah Pak, toleransi sudah diterapkan. Nah, di sekolah kita itu kan ada anak non-muslim, dia bernama Susinta dan Samantha. Mereka itu di aturan agamanya itu tidak menggunakan jilbab. Nah, waktu kemarin itu hari Natal, terus saya nge-WA Samantha dan Susinta mengucapkan selamat hari Natal. Baik, luar biasa toleransinya. Tepuk tangan. Nah, jadi penerapan toleransi dan memelihara kehidupan manusia diantaranya seperti di penyampaian materi Pak Muklis. Yang pertama, tidak memaksakan keyakinan, bekerja sama dalam kelompok belajar tanpa memandang perbedaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa membedakan suku dan agama, serta mau membantu korban bencana seperti yang terjadi di Trenggalek beberapa minggu yang lalu, bencana banjir. Nah, sedangkan hikmah dari toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah tercipta kehidupan yang harmonis, kita terhindar dari perpecahan, dan kita juga bisa meringankan beban orang lain. Seperti yang kita lakukan kemarin, kita berdonasi bukan? Kepada para korban banjir, kita mentasyarufkan bantuan kita diberupakan uang yang kemudian bisa berupa makanan, obat-obatan maupun pakaian. Untuk lebih mendalami materi, agar kita semakin paham, kita menggunakan model pembelajaran project based learning
yaitu kita akan mencoba mengkaji dan membuat proyek di mana proyek ini akan menambah kepahaman kita terkait materi toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Dan ini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran atau sintak dalam project based learning. Yang pertama ada pertanyaan mendasar, kita akan membuat desain project, kemudian kita menyusun jadwal, kemudian ada pemantauan dalam pembuatan proyek. Jika ada pertanyaan atau kesulitan nanti disampaikan di sini, Pak Muklis akan melakukan monitoring. Selanjutnya presentasi atau penyajian hasil proyek, kemudian kita akan melakukan evaluasi hasil proyek. Agar kita lebih paham, kita simak video ini yang menggambarkan tentang penerapan toleransi dan intoleransi di Indonesia. Tragedi Bom Bali 12 Oktober tahun 2002 menjadi peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut menewaskan ratusan jiwa, mulai warga negara asing WNA hingga warga negara Indonesia WNI. Hingga kini, tanggal 12 Oktober dijadikan peringatan tragedi Bom Bali. Berikut ulasan selengkapnya soal tragedi Bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Tragedi Bom Bali 12 Oktober tahun 2002 adalah kasus ledakan bom yang terjadi di 3 titik di Pulau Dewata, Bali. Akibat peristiwa tersebut, ratusan orang tewas dengan kondisi yang mengenaskan, sejumlah korban juga mengalami luka bakar. Menurut buku berjudul Tragedi Ledakan Bom Bali Seri 1 karya Pusat Data dan Analisa Tempo, ada 3 lokasi yang menjadi pusat bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Ketiga lokasi tersebut adalah: ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tragedi bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Keempat tersangka tersebut divonis hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Berikut daftar nama 4 tersangka bom Bali 12 Oktober tahun 2002. 1. Ali Imron hukuman seumur hidup. 2. Amrozi hukuman mati. 3. Imam Samudra hukuman mati. 4. Ali Gufron hukuman mati. Ya ma'asyiral muslimin, wa zuratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Baik nak, setelah mengamati video tersebut, apa yang ingin kalian sampaikan hasil pengamatan kalian? Silahkan. Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan. Di dalam video tersebut terdapat 2 hal. Yang pertama, video mengenai Bom Bali, dan yang kedua mengenai sholat Id di Malang sampai di depan gereja. Izin menambahkan, Pak. Jadi dalam video tersebut, toleransi seperti yang ada di Malang itu dapat menyebabkan kerukunan, dan intoleransi seperti yang di Bom Bali itu menyebabkan kerusakan. Baik, tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya, nak, silakan disimak yang Bapak sampaikan, Bapak tayangkan di PowerPoint, di LKPD. Kita nanti akan membentuk 4 kelompok. 4 kelompok nanti akan membuat flyer menggunakan aplikasi Canva dengan tema pentingnya toleransi memelihara kehidupan manusia, penerapan toleransi dan memelihara kehidupan manusia, dampak dan juga hikmahnya. Nanti kita akan membentuk kelompok,
dan kelompok akan membuat flyer berdasarkan tema-tema ini. Selanjutnya silakan untuk kita membentuk kelompok. Nah, Nak, untuk pembuatan proyek, pembuatan flyer tentang toleransi memelihara kehidupan manusia, kira-kira butuh berapa menit? 30 menit, Pak. Oke, 30 menit cukup? Cukup. Sepakat? Sepakat. Baik. Oke, kelompok ini bagaimana hasil diskusinya terkait pembuatan proyeknya? Ini kelompok apa? Dampak Intoleran, Pak. dampak intoleran. Baik, apa saja beberapa yang sudah ditemukan? Di sini ada perpecahan sama penurunan kualitas dan diskriminasi dan ketidakadilan, penghambat kemajuan sama munculnya konflik dan kekerasan. Baik, ini sudah bagus, sudah mencerminkan materi kita. Hanya saja perlu efek-efek yang ini mencerminkan intoleran, kayak yang agak horor-horor itu. Jadi biar tambah bagus karya kalian. Siapa? Oke, kelompok ini tentang apa temanya? Tentang penerapan toleransi. Penerapan toleransi itu ada berapa kelompok ini membaginya? Jadi di sini kelompok kami membagi penerapan toleransi itu menjadi 3 bagian. Iya. Yaitu toleransi di lingkungan sekolah, toleransi di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Oke, sudah mencakup materi kita. Hanya saja ini efek-efek atau animasinya perlu ditambah biar lebih menarik, karena ketika toleransi di sekolah ada nuansa-nuansa sekolah, ketika toleransi di rumah ada nuansa-nuansa rumah, ketika di masyarakat bagaimana ada animasi-animasi yang menampilkan kegiatan toleransi di masyarakat. Sepenuhnya sudah baik. Izin mempresentasikan hasil proyek kami dari lingkungan keluarga. Yang pertama, menghormati pilihan yang berbeda antar anggota keluarga. Yang lingkungan sekolah, yaitu menghargai perbedaan ibadah antar teman yang berbeda agama. Dari lingkungan masyarakat, yaitu harus selalu tolong menolong. Baik, tepuk tangan. Baiklah, saya ingin izin bertanya, bagaimana menerapkan toleransi di sekolah jika siswanya berbeda-beda agama? Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jawabannya yang pertama adalah tidak memaksakan keyakinan kepada teman. Yang kedua yaitu bekerja sama dalam kelompok, belajar tanpa memandang perbedaan. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah presentasi. Menarik sekali, masing-masing kelompok telah menyampaikan proyeknya dengan baik terkait toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan mencoba evaluasi pengalaman belajar dengan model pembelajaran ini. Silakan di antara kalian ada yang ingin mewakili kelas ini untuk menyampaikan. Izin menjawab, Pak. Sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia itu sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kerukunan. Baik, tepuk tangan. Laporan tadi sudah menyimpulkan bahwa kelas ini telah memahami materi ini dengan sangat baik. Nah, untuk mengukur kepahaman kalian terkait materi yang sudah kita bahas hari ini, kita akan melakukan asesmen atau penilaian. Pertama, kognitif berupa soal yang akan saya kirimkan di grup kelas berupa Google Form. Yang kedua, penilaian afektif terkait sikap kalian selama proses pembelajaran, dan psikomotorik terkait hasil proyek tadi. Oke, silakan dicek di HP masing-masing. Silakan dikerjakan asesmen dari saya. Dan ingat, ini adalah kompetisi bukan kolaborasi. Tuhan selalu mengawasi. Nah, kalian telah menyelesaikan seluruh asesmen hari ini. Dan untuk asesmen kognitif yang sudah kalian kirim di Google Form tadi, saya cek semua sudah di atas KKM dan lulus, tidak ada yang remedi. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah pengayaan, di mana kalian memperdalam, menambah wacana lain tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia dari literatur-literatur yang lain. Baik, dari hasil pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia itu haruslah kita laksanakan, kita terapkan dimanapun kita berada, sehingga terwujud kehidupan yang harmonis
rukun cetipca sebuah negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Baik nak, kita sudah ada di akhir pembelajaran untuk sesi hari ini. Kita akan melakukan refleksi bagaimana tanggapan kalian terkait pembelajaran, model pembelajaran project based learning hari ini. Silakan di antara kalian ada yang ingin menyampaikan? Saya Pak. Oke, silakan. Model pembelajaran ini menarik. Kami dapat berdiskusi, berinteraksi, dan bertukar pikiran dengan teman satu kelompok sekaligus menambah wawasan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Rencana tindak lanjutnya adalah kalian belajar untuk materi berikutnya, yaitu tentang iman, materi akidah, menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, dan zuhud. Silakan dipelajari di rumah masing-masing agar pertemuan berikutnya kita bisa membahasnya dengan baik. Mari, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.